Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kita mulai? Boleh angkat tangan kanannya terlebih dahulu. Oke, pegang pundak teman sebelah kanannya. Ada temannya? Ini masih kosong atau nggak ada orangnya? Oh, ada lagi keluar. Ada orangnya, Pak? Nggak ada. Bapak geser. Masnya geser. Oke. Pindah sini ke depan. Oke, sudah? Baik, tepuk-tepuk. Bukan dipukul, ditepuk pelan-pelan aja. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku, kita akan segera memulai acaranya. Oleh karena itu, handphonenya simpen. Tidak perlu update status, apalagi sampai belanja. Oleh karena itu, siap perhatian. Oke? Jawab dong. Jadi jawab. Oke, baik. Tangan kirinya. Pegang pundak teman sebelah kirinya. Saudaraku, aku sudah siap ikut acara ini. Oleh karena itu, jika engkau melihatku mainin handphone selama sesi bersama Ustadz Asep atau ngobrol, nggak perhatian, apalagi sampai ngantuk, aku persilahkan dirimu dengan semangat, dengan ceria untuk segera mengambil uang di dompetku, di sakuku sebesar 100.000. Ya, jadi kalau misalkan selama sesi saya ada yang mainin handphone, ngobrol, apalagi sampai terkantuk-kantuk, berarti dia diberikan pahala untuk bersedekah 100.000. Kang Asep, handphonenya aja kurang dari 100, ya sudah handphonenya kita sedekahin. Setuju? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghimpun kita dalam berlapis-lapis kebaikan, berlapis-lapis keberkahan. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga bersama keluarga tercinta? Masya Allah. Siapa yang ingin segera masuk surga? Oh belum. Saya ingin masuk surga. Disegain gak mau ya. Mudah-mudahan langkah kaki teman-teman datang ke tempat ini jauh-jauh, ada dari Cempaka Putih. Mana Cempaka Putih? Masya Allah. Baik, dari manapun kita, mudah-mudahan setiap tapak kakinya menggugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan malam hari ini 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Amin. Baik, boleh saya panggil teman-teman? Karena dari sisi usia ini nggak jauh beda ya, dengan bapak ini juga sama lah dengan saya, nggak jauh beda Pak ya. Beda jauh. Oh beda jauh ya. Oke bapak, teman-teman sekalian, izinkan malam hari ini kita akan ngobrol, kita akan sharing tentang the art of dakwah. Namun sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh MC, nama asli saya Asep Supriyatna. Kenapa saya sebut nama asli? Karena kalau di sosial media lebih dikenalnya dengan Asep Fakhri. Kenapa beda? Ya terserah saya juga sih kan. Ya kan kadang akun sosial media itu beda-beda kan dengan nama aslinya. Tapi punya kisah. Kisahnya 2011. Teman-teman ada yang pernah punya akun Twitter? Ada? 2011 pertama kali saya berdakwah di sosial media, di Twitter, itu pun dipaksa. Dipaksa sama siapa? Sama sahabat saya. Beliau ini dulu staf saya, bawahan saya, Ustadz Felixio. Pernah dengar namanya? Dia bilang, Sep, bantuin saya dakwah di Twitter. Saya bilang, gimana caranya? Ya tinggal buka aja websitenya, daftar. Oke. Saya daftar lah. Maka kemudian saya bikin akun Asep Supriyatna, sesuai dengan nama asli saya. Pas saya enter, maaf, sudah ada yang punya.
Ada Asep Subrianto? Oh, Asep doang. Asep Irama. Iya. Mau pakai Asep 2011 ketahuan bikin akunnya tahun 2011. Mau pakai 82 ketahuan kelahiran 82. Akhirnya teringat dengan nama panggilan, nama sapaan, nama kalau teman-teman para pengemban dakwah dulu pasti punya nama sapaan. Nah, saya ketika SMA saat itu sapaan saya Fakhri. Dalam bahasa Arab artinya apa? Kebanggaan. Kenapa? Karena saya punya cita-cita, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Ada di antara teman-teman yang ingin membanggakan kedua orang tuanya? Yang ingin mana? Nama saya. Maka jangan lupa sebut nama saya, Fakhri. Maka disandingkanlah dengan nama Asep Fakhri. Jadi nggak ada yang lain kecuali itu saja, ya. Dan alhamdulillah sekarang beraktivitas di beberapa hal, salah satunya di training, pelatihan. Kemarin hampir 4 tahun mendampingi Telkom Group untuk spiritual capital management. Kemudian sekarang bantu di Cinta Quran untuk program development dan juga di kajian perkantoran. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak berdiskusi tentang the art of dakwah. Ya. Saya sudah berkeluarga, istri saya 4, anaknya. Oh, udah seneng duluan. Ya, dan mohon doanya mudah-mudahan jadi keluarga ahli surga. Saya pun berdoa mudah-mudahan antum semuanya yang hadir di sini ketika nanti berkeluarga, yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan yang sudah berkeluarga jadi keluarga ahli surga. Guru saya pernah mengajarkan, untuk menjadi keluarga ahli surga itu syaratnya 2. 1, pandai bersyukur. 2, pandai bersabar. Dan alhamdulillah kami punya dua-duanya. Saya bersyukur punya istri yang cantik, dan saya yakin istri saya sabar, punya suami seperti saya. Jadi sudah lengkap. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman merasa, aduh wajah saya nggak terlalu ganteng, nggak usah khawatir. Orang yang jelek jauh lebih siap daripada yang ganteng. Betul? Kenapa? Karena orang yang jelek selalu siap untuk ganteng. Tapi yang ganteng nggak pernah siap untuk jelek. Jadi bersyukurlah kalau jadi laki-laki yang kurang ganteng. Tapi insya Allah kalau yang ganteng biasanya ngumpul dengan yang ganteng, yang cantik ngumpul dengan yang cantik. Kalau yang jelek nyebar. Kenapa? Nyebar aja ketahuan, apalagi ngumpul ya. Nggak usah khawatir. Tapi kalau teman-teman ngaku sudah ganteng, khawatir, hati-hati. Kenapa? Orang ganteng ujiannya banyak. Seperti Nabi Yusuf, 1 didengki oleh saudara. Hati-hati kalau ganteng, pasti banyak yang dengki. Yang kedua, diceburin ke sumur. Maka orang yang merasa ganteng, hati-hati dekat sumur. Dijual jadi budak ke Mesir, hati-hati. Dipenjara, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan gak usah memperhatikan ganteng atau tidaknya. Allah tidak melihat itu. Insya Allah semuanya soleh. Gak apa-apa kaya, yang penting soleh. Amin ya rabbal alamin. Setuju? Oke, siap kita mulai? Baik, kalau begitu kita polling dulu. Menurut teman-teman, kira-kira kalau ada orang yang berzina, bergaul bebas, melakukan pacaran, aborsi, kira-kira siapa yang salah? Orang tuanya. Siapa lagi kira-kira? Dirinya yang melakukan. Oke, good. Banyak yang pacaran hari ini seusia Anda? Jangan-jangan di sini juga mantan-mantannya banyak. Nah, sekarang itu pacaran tuh anak SD ada udah pacaran, panggilannya ayah bunda. Lo kalau putus kan jadi janda kan? Coba SD sudah janda gimana ceritanya? Oke, baik. Kalau ada orang yang suka makan harta haram, dengan riba doyan banget, mencuri doyan banget, kira-kira salah siapa? Syaitan. Tadi diri sendiri, ada orang tua. Sekarang salah siapa? Yang menawarkan. Oke. Kalau ada orang yang males sholat, boro-boro sholat sunnah, sholat wajib aja, malesnya nggak ketulungan. Mendengar suara azan, dia stres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya azan. Stres dia. Sebagaimana memasuki Ramadan, dia stres. Ya Ramadan lagi. Kira-kira salah siapa? Setan juga.
diri sendiri. Nggak kompak nih ya gitu. Sesuai dengan wilayah kali ya. Kalau ada orang yang pikirannya liberal, jelek-jelekin ulama. Kemarin dikeroyok. Kira-kira salah siapa? Diri sendiri. Abu Janda. Nggak boleh nyebut nama Pak, sebenarnya saya nggak mau nyebut nama. Salah siapa kira-kira? Oke, baik. Kita sering menyalahkan siapa? Orang itu. Dirinya sendiri. Ketika ada yang pacaran, ya salah dia lah. Ngapain pacaran? Lalu aborsi. Anal, Anda anak SMP kelas 2 aborsi. Kebayang nggak? Ini ada kelas berapa Anda? 1 SMP. Nah, lebih dikit lah. Ya kan 1 tahun di atas dia gitu. Di Kabupaten Garut. Bukan di kota besar, di kabupaten nun jauh di sana. Saya pernah ke sana sama anak saya berdua, berangkatnya 5,5 jam, pulangnya 8 jam. Ngisinya 45 menit. Tua di jalan. Anak SMP kelas 2 pacaran. Kebayang nggak anak SMP kelas 2 pacaran? Kemana-mana kan berdua. Berangkat sekolah berdua, pulang sekolah berdua, makan bakso berdua, witing tresno jalanan, soko kuliner. Ya, sering makan bareng. Karena saking senengnya berdua-berduaan, akhirnya tergoda. Yang awalnya boncengan, tahu kan yang pacaran dengan yang suami istri boncengannya kayak gimana? Iya. Kalau suami istri, bapak misalkan bonceng istrinya, yang dipegang bukan badan bapaknya, apa suaminya, behelnya. Betul nggak? Iya kan? Tapi kalau pacaran erat banget pokoknya. Kecepatannya 10 km per jam, pegangannya 100 km per jam. Yang cowok kayak gini, cari jalan yang banyak tanggulnya. Betul nggak? Pengalaman. Alhamdulillah saya nggak punya motor saat ini, tapi pinjem. Ngapain? Kemana-mana berdua, belajar berdua, dan mohon maaf akhirnya berzina. Setelah berzina, ternyata Allah takdirkan si perempuannya hamil. Kebayang nggak? Anak SMP kelas 2 hamil. Ketahuan sama orang tuanya. Gimana kira-kira perasaan orang? Ya kan? Orang tuanya mungkin nggak ketika mendengar anak si mata wayang perempuan SMP kelas 2 itu hamil, si orang tua mengatakan, kamu hamil? Mungkin nggak? Mungkin. Protes dia sama pacarnya. Kan orang Sunda, aku hamil. Terus gimana tuh? Kamu juga. Wah, saling menyalahkan. Terus gimana tuh? Ya udah kita gugurin aja yuk. Ayo. SMP kelas 2 sudah punya pikiran bagaimana menggugurkan kandungan. Nggak ngerti. Googling. Teknik aborsi. Enter. Banyak. Dari mulai yang paling tradisional sampai yang paling canggih ada. Yang paling tradisional dengan makan buah. Kok tahu? Jangan-jangan pelakunya. Lo enggak, tahu itu bukan berarti pelaku. Cuma punya pengalaman. Pernah searching gitu loh. Bukan pengalaman yang lain-lain. Akhirnya makan buah nanas. Gak berhasil. Cari lagi yang lain. Sampai akhirnya terpengaruh dengan lagu dari Surabaya. Oplosan. Tahu lagu oplosan? Nah, dia mengoplos. Apa yang dia oplos? Baygon. Sprite. Karena ku tahu yang kau mau. Bodrek, semuanya dicampur. Karena muslim jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mati. Si perempuannya mati, si laki-lakinya dituntut oleh kepolisian. Salah siapa? Salah dia lah. Ngapain juga berdua-duaan, betul nggak? Pertanyaan saya, kenapa dia berdua-duaan bersama pacarnya? Nafsu, kenapa dia ngikutin nafsunya? Ada setan. Ada setan, kenapa di sini juga ada setan? Anda nggak pacaran? Nggak laku Pak. Ya kan?
Yuk, mari kita lihat teman-teman sekalian. Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Kenapa banyak saudara kita yang melakukan kemaksiatan? Betul dia yang memilih, tapi jangan-jangan itu juga salah kita.